Halo Homo sapien, apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar otak manusia? Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa otak manusia itu cuma dipakai untuk mikir. Misalkan mau mikirin apa? Misalnya mau mikirin soal jawaban ulangan, atau bahkan mikir jawaban mau makan di mana dari pacar kamu. Tapi sebetulnya, menurut penelitian, otak manusia itu nggak cuma untuk berpikir, tapi otak manusia adalah pusat perasaan dan perilaku yang selama ini kita alami. Kamu pernah berpikir, kenapa kamu ketika kamu sakit hati, ketika kamu patah hati, kok rasanya sama ya? Kayak ketika kamu patah tulang. Jawabannya, itu semua ada di dalam ilmu neuroscience. Mau tahu ilmu neuroscience seperti apa? Tonton terus video ini. Neuroscience sendiri dibagi jadi dua secara garis besar. Neuroscience yang pertama, neuroscience klinis. Neuroscience klinis itu apa sih? Neuroscience klinis itu adalah neuroscience yang mempelajari otak manusia dari sisi medis. Jadi kita akan belajar tuh penyakit-penyakit apa aja sih yang dapat menyerang otak, kayak epilepsi atau mungkin stroke. Itu bakal kita pelajarin semuanya, termasuk obat-obatan apa aja yang bisa masuk ke otak, yang bisa bekerja di dalam otak karena otak kita punya pelindung sendiri. Nah, neuroscience yang kedua, mungkin ini kalian nggak banyak yang tahu. Ya mungkin udah ada yang tahu sih, tapi ya anggap aja kalian nggak tahu. Neuroscience kedua, itu adalah namanya aplikasi neuroscience. Maksudnya apa? Maksudnya adalah neuroscience yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, dalam dunia marketing, dalam dunia web design, atau bahkan dalam percintaan kalian di sekolah. Pembelajaran neuroscience itu menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa belajar hal-hal apa aja sih yang membangun manusia, mulai dari perilakunya, tingkah laku, dan hal-hal lain. Sebut saja cara kita belajar. Mungkin selama ini kamu kesel, mungkin selama ini kamu bete karena setiap kamu belajar, hari ini kamu belajar, besoknya lupa. Yang jadi masalah adalah hari mana kamu lupa adalah hari di mana kamu ujian. Luar biasa bukan? Luar biasa tentunya. Atau mungkin kamu mulai berpikir, sebenarnya gebetan saya itu bener-bener sayang sama saya atau ada motif lain? Dari neuroscience kita bisa belajar itu, dan kita bisa mengamati gebetan kita dari kencan pertama. Luar biasa bukan? Luar biasa. Makanya belajar neuroscience. Nah, mungkin ini yang kamu tunggu-tunggu dari tadi. Gue baru denger neuroscience. Emang udah ada prospek kerjanya? Jawabannya teman-teman, prospek kerjanya tuh luas. Dan emang udah ada. Misalkan, kamu bisa jadi peneliti di berbagai bidang sih sebetulnya. Mulai dari bidang medis sampai social science. Seperti yang tadi saya udah jelasin, mungkin kamu mulai berpikir bahwa kamu sering ditolak perempuan, atau kamu sering ditolak gebetan kamu, dan kamu mulai berpikir, kayaknya seru kalau gue meneliti apa yang terjadi dengan manusia ketika dia jatuh cinta. Nah, dan kamu meneliti itu. Bisa teman-teman. Atau mungkin kamu mau kerja yang lebih ke arah kantoran, kerja di balik meja, itu juga bisa. Kamu bisa jadi tim riset di bagian marketing, atau mungkin kamu bisa jadi bagian riset di bidang neuro web design. Lapangan kerjanya luas dan kesempatan kerja masih luas. Jadi jangan ragu untuk masuk neuroscience. Oh, kalian masih di sini? Memang sih, mungkin kalian mulai berpikir bahwa di Indonesia sendiri neuroscience itu berkembang atau enggak sih? Emang udah ada ahlinya di Indonesia? Tenang aja teman-teman. Kemarin, ilmuwan asal Indonesia, namanya Dr. Tamaika, baru aja dicalonin untuk dapat hadiah Nobel. Kalian tahu kenapa? Karena dia dan timnya secara luar biasa berhasil menemukan cara untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan sel-sel syaraf dengan cahaya pada spektrum tertentu. Luar biasa kan? Itu membuktikan sebetulnya neuroscience itu bisa berkembang kok di Indonesia. Jadi gimana? Makin ngerti kan tentang neuroscience atau justru makin bingung? Kalau kalian masih bingung, komen di bawah supaya kalian tambah ngerti. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!